Ya, baiklah. Kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal fungsi kuadrat, yaitu nomor 4 dan seterusnya. Kita mulai yang nomor 4. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan 2,0 dan titik puncaknya adalah 2,-1 adalah. Jadi ada pilihan A, B, C, D. Yang mana? Ya. Jadi yang ditanyakan ini persamaan grafik fungsi kuadratnya. Ketentuannya dia memotong sumbu X di 1,0 dan 20 serta memiliki titik puncak 2,1. Gitu. Nah, sehingga rumus dasar yang kita bisa gunakan untuk menyusun fungsi kuadratnya. Satu, jika diketahui titik puncaknya, yaitu XP, YP. Yang kedua, jika diketahui bahwa parabola itu memotong sumbu X di X1 dan X2. Yang koordinatnya X1,0 dan X2,0. Yang ketiga, jika parabola itu melalui titik sembarang selain titik-titik yang telah disebutkan di atas. Bagaimana kalau kita misalnya diketahui titik puncak? Nah, titik puncaknya. Maka rumus yang kita gunakan Y sama dengan A dikalikan X min XP kuadrat plus YP. Dan XP ini titik puncak. Ya. YP ini XP dan YP titik puncaknya. Dengan nilai A diperoleh dari titik lain yang diketahui. Jadi kita harus mencari lagi satu selain titik puncak. Satu titik lagi. Sehingga kita bisa menentukan nilai A. Jika kita yang kedua, ya, parabola itu memotong sumbu X di X1 dan X2, maka kita gunakan rumus Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Dengan nilai A diperoleh dari titik lain yang diketahui. Jadi kita cari lagi satu titik selain daripada titik potong terhadap sumbu X itu. Nah, kalau misalnya yang ketiga, kita gunakan jika parabola itu melalui 3 titik sembarang. Ya. 3 titik sembarang, tidak memotong sumbu X, tidak memiliki titik puncak, tidak diketahui titik puncaknya, tidak diketahui titik potongnya, tetapi melalui 3 titik sembarang. Maka caranya untuk menentukan fungsi kuadratnya, substitusikan ketiga titik yang diketahui ke bentuk umum fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Lalu eliminasi untuk menentukan nilai A, B, dan C. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengerjakan yang nomor 4 ini? Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan 20 dan titik puncaknya 2,-1. Jadi yang diketahui titik puncak. Ya. Karena diketahui titik puncak, maka kita akan memilih salah lagi satu titik. Bisa 1,0 atau 2,0. Sehingga melalui titik puncak 2,-1 dan kita pilih satu titik lagi yaitu 1,0. Sekarang ini kita sebut nanti XP dan ininya adalah YP. Nah, ini puncaknya. X puncak, Y puncak, dan ini adalah X, ini adalah Y. Kemudian Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Sekarang tinggal kita mensubstitusi, mengganti nilai Y, X, XP, dan YP dengan yang ada yang kita ketahui ini. Sehingga nanti kita peroleh nilai A. Ya. Sehingga didapatkan Y-nya ini ya 0 sama dengan A-nya. Kita akan cari X-nya 1. Nah, kemudian XP-nya min, karena sini min ya, min 2 kuadrat min YP. YP-nya adalah min 1. Jadi min 1. Kita teruskan 1 min 2 min 1. Min 1 kuadrat. Ya, min 1. Kita teruskan min 1 kuadrat itu 1 kali A. A kali 1 min 1. Hingga A min 1. Kita cari A-nya saja. A-nya sama dengan min 1. Kita pindah ke kiri menjadi positif. Nah, ya. Sekarang kita akan menentukan rumusnya. Ya, persamaannya. Ya. Kita cari persamaan awal ini. Ini persamaan awalnya. Kita cari ini ya. Nah, kita ganti A-nya. Di sini A-nya adalah 1 ya. X-nya kita biarkan, XP-nya kita ganti dengan 2, YP-nya 1. Sehingga kita nanti akan menghitung X min 2 kuadrat. Ya. X min 2 kuadrat, perhatikan baik-baik. X min 2 dikuadratkan, yaitu X kuadrat. Nah,
min 2, karena ini min ya, min 2 kali X kali 2, min 2 kali X kali 2, berarti min 4X, sekarang perhatikan 2-nya, plus 2 kuadrat, jadi plus 4, min 1, ya. Kita teruskan, plus 4 min 1 itu 3, sehingga menjadi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3, begitu. Ya, gimana? Paham ya? Kita teruskan, sehingga jawabannya adalah yang nomor D. Ya. Lalu soal nomor 5. Perhatikan gambar fungsi kuadrat buah ini, rumus fungsi kuadratnya adalah, jadi kita diberikan gambar seperti ini. Ya, ini memotong sumbu X di min 1 dan 3. Nah, ini titik puncaknya, ya, 1 dan 4. Ini titik memotong sumbu Y di 0,3. Jadi karena ada titik puncak, kita pakai nanti rumus titik puncak. Kita cari dulu titik puncaknya XP, YP di sini ya. Ini adalah 1,4. Sedangkan kita pilih salah satu lagi titik, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kita ambil ini misalnya, yaitu 0,3. Nanti ini X, ini Y, ini XP, ini YP. Kita masukkan ke rumus. Y sama dengan A, X yang seperti tadi ya. Kita ganti ya, Y-nya kita ganti dengan 3. Kemudian X-nya kita ganti dengan 0, XP-nya dengan 1, YP-nya dengan 4. Sehingga menjadi seperti itu. Kita teruskan, ini 0 min 1 nanti ya, kuadrat. 3 kali min 1 kuadrat. Min 1 kuadratnya adalah 1 kali A, berarti A ya. A plus 4. Kita cari A-nya saja. 3 kita kurangi 4. Gitu. Jadi A-nya sama dengan min 1. Kita masukkan kembali ke rumus awal ya. Kita ganti A-nya. Ganti A-nya dengan min 1. X min, XP-nya 1 ya. 1 kuadrat ya. Plus 4. Sekarang kita cari yang kuadrat ini. X min 1 kuadrat. Min 1. Ya, min 1-nya tetap ya. X kuadrat ini. Min 2 kali X kali 1. 2 kali 1, 2 kali X min 2X. 1 kuadrat plus 1 plus 4. Kita keluarkan minnya. Ya. Min 1 kali X kuadrat, min X kuadrat, min 1 kali min 2, min kali min plus 2X. Min 1 kali 1, min 1 plus 4. Jadi kita cari min 1 plus 4 ya. Min X kuadrat plus 2X plus 3. Sekarang kita ganti Y dengan Fx. Fx sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Mana tuh? Min X kuadrat plus 2X plus 3. Ini jawabannya. Ya. Oke, kita teruskan. Nomor 6. Sketsa grafik fungsi kuadrat dari Fx sama dengan X kuadrat min X min 6 adalah yang mana? Ya, dari jawaban ini. Ya, kita lihat ya. Kita lihat dulu gimana caranya mencari sketsa grafik. Memotong sumbu X. Kita cari dulu di mana sih dia memotong sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Jadi ini Fx itu sama dengan Y ya. Jadi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Jadi ini kita cari dua bilangan. Ya, kalau dikalikan min 6, lalu ditambahkan min 1. Kita ketemu min 3 dan 2. Jadi, kalau dikalikan dia min 6, min 3 kali 2, kalau dijumlahkan min 1. Sekarang kita lihat, ini kita lawan ya. Lawan min 3 adalah 3, lawan 2 adalah min 2. Jadi dia akan memotong di 3 dan min 2. Ya, 3 dan min 2. Ini benar ya. Ini benar ya. 3 dan min 2. Jadi kemungkinan A dan B. Gitu ya. Kalau ini nggak mungkin ya. Ini 3, 2. Sedangkan 3 dan min 2. Jadi ini A dan B yang mungkin. Kita teruskan. Memotong sumbu Y harus X-nya 0. Kalau X-nya 0, ini artinya kita ganti dengan 0. Y-nya sama dengan 0 kuadrat min 0 min 6. Nah, Y sama dengan min 6. Kita lihat A dan B. Siapa yang motong di min 6? Nah, ternyata ini ya. Berarti jawabannya di A. Gitu. Nah, gitu. Anak-anak. Kita menyelesaikan soal-soal. Kita akan bertemu pada pembahasan soal-soal berikutnya.